Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lucia Estefani, NPM 213011038, Prodi Ekonomi Syariah F. Saya akan menjawab tugas pertanyaan mata kuliah e-commerce. Yang pertama, bagaimana konsep bisnis dan e-commerce? Konsep e-bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja e-bisnis memiliki skop yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pembisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. E-bisnis didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung seluruh kegiatan usaha dan dapat dilakukan dengan menggunakan web, internet, extranet, atau beberapa kombinasi dari semuanya. Jadi, e-bisnis ini tidak hanya menangani kegiatan jual beli saja, melainkan semua kegiatan yang ada pada usaha tersebut, termasuk di dalamnya yaitu e-commerce. Konsep e-commerce merupakan kepanjangan dari electronic commerce, yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik, seperti halnya e-mail atau electronic mail, yang diartikan sudah diketahui yaitu pengiriman surat elektronik. E-commerce berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan salah satu bagian utama dari e-bisnis. Artinya, perbedaan e-commerce dan e-bisnis terletak pada aktivitas usaha berbasis internet yang berlangsung di dalam dan di luar perusahaan. E-commerce hanya mengacu pada aktivitas penjualan dan pembelian barang dan jasa secara online, sedangkan e-bisnis meliputi kegiatan bisnis yang lebih luas kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan digital, antara manajemen rantai, pemasokan, pemrosesan, pemesanan secara elektronik, dan manajemen hubungan pelanggan. Nah, apa saja sih contoh e-bisnis yang dapat kita jumpai saat ini? Pertama, ada Amazon, merupakan marketplace dan retail online terbesar di dunia yang berhasil mendistribusi instruksi yang telah mapan termasuk supermarket dan penerbit. Kedua, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan Lazada, merupakan marketplace online yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual secara online. Yang ketiga, ada Gojek dan Grab, merupakan perusahaan yang awalnya menawarkan layanan transportasi online hingga memperluas layanan lain, mulai dari pengantaran barang, antar makanan, dan dompet digital. Yang keempat, ada Traveloka, tiket, pergi-pergi, merupakan penyedia layanan tiket transportasi serta pemesanan akomodasi lewat aplikasi. Kemudian contoh dari e-commerce, yang pertama ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, masih banyak lagi yang memudahkan investor pedagang saham untuk berinteraksi dalam berinvestasi via online. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi dan manfaat e-commerce? Manfaat e-commerce yang pertama, jangkauan pasar yang jauh lebih luas, bahkan tanpa batasan sama sekali. Yang kedua, tidak perlu lagi memikirkan jam buka bisnis, karena konsumen dapat melakukan pemesanan produk atau layanan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, apakah online trading dan transaksi online? Online trading merupakan suatu sistem perdagangan yang dilakukan secara online, yaitu melalui perangkat teknologi internet, di mana dengan menggunakan sistem investor tidak perlu lagi repot untuk datang atau menelpon kantor pialang atau broker. Keuntungan online trading yang pertama, fleksibel, likuiditas tinggi, mudah dipelajari, leverage, komisi trading rendah, dan keuntungan dua arah. Kemudian, risiko online trading yang pertama, volatilitas tinggi, risiko leverage, dan risiko broker bodong. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Sedangkan online yaitu kegiatan yang dilakukan dunia maya, sedangkan online yaitu segala kegiatan yang dilakukan dunia maya. Sehingga pengertian transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual pembeli secara online melalui media internet tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sekian jawaban dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.